Oke, pada pertemuan pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar epidemiologi. Nah, di sini kita akan mendalami terkait konsep sehat dan sakit, rantai penyebab timbulnya penyakit, sampai kepada proses perjalanan penyakit. Pertama-tama, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa itu epidemiologi. Epidemiologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu epi, demos, dan logos. Epi berarti pada atau tentang, demos berarti penduduk atau rakyat, dan logos berarti ilmu. Atau bisa didefinisikan epidemiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat. Mempelajari di sini maksudnya adalah terkait dengan distribusi, frekuensi, dan determinan penyakit pada populasi. Nah, kita lihat yang dikemukakan oleh John M. Lass ya dalam Dictionary of Epidemiology, the study of the distribution of determinants of health-related states and events in population and the application of the study to control health problem. Maksudnya adalah epidemiologi sebagai studi tentang distribusi dan determinan keadaan dan kejadian berkaitan dengan kesehatan pada populasi dan penerapan studi ini untuk mengendalikan masalah kesehatan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bagian-bagian yang saya bold, yaitu distribution, determinants, and control health problem. Nah, distribution atau distribusi ini berkaitan dengan penyebaran. Kemudian determinants ini berkaitan dengan faktor yang memengaruhi atau faktor penyebab dari suatu kejadian atau berkaitan dengan penyakit. Dan yang terakhir, control health problem ya. Jadi di sini dimaksudkan adalah epidemiologi memiliki tujuan untuk mengendalikan masalah kesehatan. Selanjutnya kita lihat pertanyaan yang bisa dijawab dalam analisis epidemiologi. Yang pertama yaitu how does disease spread atau bagaimana penyakit menyebar. Yang kedua, what cause disease atau apa yang menyebabkan penyakit. Yang ketiga, what prevent disease atau apa yang mencegah penyakit. Dan yang terakhir, what works in controlling disease atau apa yang berhasil mengendalikan penyakit. Jadi ini adalah 4 pertanyaan yang harus atau bisa dijawab dalam analisis epidemiologi berkaitan dengan bagaimana penyakit menyebar, kemudian apa yang menyebabkan penyakit tersebut, bagaimana cara untuk mencegah penyakit atau apa yang mencegah penyakit, dan apa yang berhasil dalam mengendalikan penyakit. Oke, yang pertama kita masuk berkaitan dengan konsep sakit dan sehat. Nah, di sini pada dasarnya pengertian tentang penyakit itu cukup beragam. Yang pertama, dari Gold Medical Dictionary menyampaikan atau mengemukakan bahwa penyakit adalah kegagalan mekanisme adaptif organisme untuk merespons secara tepat terhadap rangsangan atau stres yang mengakibatkan gangguan fungsi atau struktur organ atau sistem tubuh. Nah, ini berkaitan dengan mekanisme adaptif organisme, maksudnya adalah mekanisme pertahanan tubuh, yaitu dari Gold Medical Dictionary. Kemudian definisi lainnya mengemukakan bahwa penyakit bukan hanya kelainan yang dapat dilihat dari luar saja, tetapi juga keadaan yang terganggu dari keteraturan fungsi-fungsi tubuh. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dari 2 pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyakit merupakan suatu keadaan di mana terdapat gangguan terhadap bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan yang tidak normal ya. Jadi berkaitan dengan gangguan dari bentuk dan fungsi tubuh. Kemudian untuk konsep penyakit ini tidak sama dengan yang namanya rasa sakit ya. Jadi sakit itu merupakan kondisi objektif, sedangkan rasa sakit merupakan kondisi subjektif. Dengan kata lain, orang yang menderita penyakit atau menderita sakit belum tentu merasa kesakitan, dan tidak jarang juga orang yang selalu kesakitan tetapi tidak ditemukan adanya penyakit ya. Jadi berbeda untuk penyakit dan rasa sakit. Nah, selanjutnya berkaitan dengan kesehatan. Dahulu memang untuk sudut pandang medis berkaitan dengan kesehatan ini erat kaitannya dengan penyakit dan kelemahan. Namun kenyataannya sehat itu harus dilihat dari berbagai aspek ya. Jadi bukan hanya berkaitan dengan penyakit atau kelemahan saja. Nah, di sini kita lihat dari WHO mendefinisikan pengertian terkait dengan sehat ini sebagai suatu keadaan sempurna baik jasmani, rohani maupun kesejahteraan sosial seseorang. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, aspek yang dilihat ini berkaitan dengan jasmani, rohani, dan kesejahteraan sosial.
Selain itu, para ahli kesehatan mendefinisikan bahwa antropologi kesehatan berkaitan dengan aspek biologis dan sosiokultural dari perilaku manusia. Nah, ini dilihat dari cara berinteraksi yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Jadi penyakit itu sendiri bisa ditentukan oleh budaya karena merupakan persepsi sosial bahwa seseorang tidak dapat berfungsi dengan baik. Ya, jadi bisa teman-teman lihat bahwa kesehatan itu bisa dilihat dari berbagai aspek, tidak hanya mengacu kepada suatu penyakit atau kelemahan saja. Nah, kita coba lihat lebih dalam berkaitan dengan konsep sehat. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, sehat adalah berkaitan dengan berbagai aspek. Nah, di sini bisa teman-teman lihat aspek ini berkaitan dengan fisik, mental, dan sosial, ya, tidak terbatas pada penyakit atau kecacatan saja. Ini menurut WHO. Kemudian kita lihat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sehat merupakan keadaan fisik, mental, dan sosial di mana setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, dari dua pengertian ini baik dari WHO maupun dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sama-sama mengemukakan bahwa sehat ini tidak hanya dilihat dari adanya penyakit atau kecacatan saja, melainkan dari aspek fisik, mental, maupun sosial, ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini dari John Wayne, yaitu mengemukakan bahwa ada 6 parameter kesehatan. Yang pertama berkaitan dengan fungsi fisik, kedua kesehatan mental, ketiga social well-being, kemudian keempat fungsi peran, kelima persepsi umum, dan keenam simptom-simptom. Nah, untuk fungsi fisik ini berkaitan dengan orang sehat tidak mengalami gangguan fisik, ya, itu berkaitan dengan fungsi fisik. Kemudian untuk parameter kedua yaitu kesehatan mental, ini berarti berkaitan dengan perasaan nyaman, ya, perasaan nyaman, mampu mengontrol emosi atau berkaitan dengan perilaku positif. Kemudian yang ketiga social well-being. Nah, ini berkaitan dengan hubungan interpersonal yang aktif. Kemudian yang keempat fungsi peran, ini berkaitan dengan tidak mengalami gangguan hubungan dengan sesama, ya. Kemudian yang kelima persepsi umum, ini berkaitan dengan pandangan diri tentang kesehatan pribadi. Dan yang terakhir yaitu simptom-simptom, ini berkaitan dengan tidak adanya gangguan fisiologi maupun psikologi. Nah, jadi untuk konsep kesehatan sendiri itu berkaitan dengan keadaan fisik yang lengkap, normal, keadaan mental dan sosial yang juga baik, ya. Jadi tidak hanya dilihat dari adanya penyakit atau kecacatan saja. Selanjutnya kita lihat lebih dalam terkait dengan konsep sakit. Kalau tadi konsep sehat, sekarang kita lihat untuk konsep sakit. Nah, pertama-tama kita lihat berkaitan dengan definisi, ya, dari penyakit. Penyakit sendiri merupakan suatu kondisi di mana terjadi gangguan emosional, fisik, sosial, intelektual, perkembangan atau fungsional seorang yang terganggu atau berkurang dan bukan hanya kondisi di mana proses penyakit dimulai. Nah, ini untuk sakit pun itu tidak hanya berkaitan dengan adanya suatu penyakit. Maksudnya adalah ketika penyakit itu terjadi, ya, tetapi juga dilihat dari berbagai aspek. Nah, dari gangguan emosional, fisik, sosial, intelektual, perkembangan atau fungsional. Nah, di sini disebutkan juga sakit merupakan penilaian terhadap pengalaman seseorang menderita suatu penyakit. Nah, biasanya berkaitan, sakit sendiri merupakan penilaian terhadap pengalaman seseorang menderita suatu penyakit. Ya, kalau sakit berarti menderita suatu penyakit. Nah, di sini biasanya berkaitan dengan nyeri, membangkitkan aspek fisiologis yang bersifat subjektif atau sensasi terbatas. Nah, ini ditandai dengan ketidaknyamanan atau discomfort, kemudian kelemahan atau weakness, pusing atau vertigo, kemudian kekakuan, sampai kepada mati rasa. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyakit merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan yang mengganggu aktivitas fisik dan mental seseorang dan mencegahnya untuk berfungsi secara normal di masyarakat. Oke, selanjutnya kita masuk pada rantai penyebab timbulnya penyakit, atau ini bisa digambarkan dalam segitiga epidemiologi. Nanti di slide selanjutnya akan saya perlihatkan. Nah, di sini pada umumnya rantai penyebab timbulnya penyakit itu dipengaruhi oleh berbagai faktor atau bisa disebut dengan multiple causation. Nah, maka dari itu untuk program pencegahan maupun penanggulangan penyakit harus memperhatikan faktor pengaruh penyebab jamak. Nah, di sini rantai penyebab timbulnya penyakit meliputi sumber penyakit itu sendiri atau agen, kemudian manusia atau host, dan juga lingkungan atau environment.
environment. Nah, di sini ada keterlibatan ya antara tiga rantai ini sehingga menyebabkan timbulnya penyakit. Yang pertama kita lihat penyebab atau sumber penyakit, yaitu agen. Nah, di sini penyebab penyakit dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu penyebab primer dan penyebab sekunder. Penyebab primer ini meliputi unsur biologis atau berkaitan dengan mikroorganisme penyebab. Kemudian yang kedua unsur gizi atau berkaitan dengan bahan makanan atau zat gizi. Kemudian ada unsur kimiawi ya, berkaitan dengan bahan dari luar maupun dalam tubuh. Kemudian unsur psikis dan juga unsur genetik. Dan yang kedua ada penyebab sekunder sebagai sumber penyakit atau agen. Nah, untuk penyebab sekunder ini merupakan unsur yang membantu atau menambah dalam proses sebab terjadinya suatu penyakit. Contohnya apa? Saya beri contoh misalnya penyakit TBC yang biasanya disebabkan oleh virus TB. Nah, di sini unsur gizi dapat menjadi penyebab sekunder terjadinya penyakit TBC berkaitan dengan defisiensi zat gizi. Nah, di sini kekurangan zat gizi ini dapat menyebabkan daya tahan tubuh menurun dan rentan terhadap masuknya Mycobacterium tuberculosis sebagai kuman penyebab TBC. Sehingga unsur gizi menjadi penyebab sekunder dari penyakit TBC. Yang kedua yaitu manusia atau host. Nah, di sini beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi manusia sehingga terjadinya penyakit. Nah, di sini beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi manusia sehingga terjadinya penyakit meliputi genetik, jenis kelamin, etnik grup, keadaan psikologis, keadaan fisiologis, keadaan imunologis sampai kepada kebiasaan seseorang. Nah, ini terkait dengan kebersihan, makanan, kontak perorangan, pekerjaan, rekreasi, pemanfaatan, pelayanan kesehatan ya. Jadi dari berbagai macam yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, di sini memang faktor manusia yang cukup berpengaruh terhadap timbulnya penyakit, khususnya yang sedang berkembang, ini berkaitan dengan kebiasaan yang buruk. Nah, seperti apa? Seperti membuang sampah atau kotoran yang tidak pada tempatnya, kemudian berkaitan dengan tabu, berkaitan dengan cara penyimpanan makanan yang kurang baik, sampai kepada hygiene rumah tangga yang kurang mendapatkan perhatian. Nah, ini dibagi menjadi 3 ya, berkaitan dengan lingkungan fisik, biologi, dan juga sosial ekonomi. Nah, untuk lingkungan fisik ini berkaitan dengan iklim atau cuaca, berkaitan dengan tanah, berkaitan dengan air. Kemudian untuk lingkungan biologi ini berkaitan dengan kependudukan atau kepadatan penduduk, berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan ya sebagai sumber makanan yang bisa mempengaruhi sumber penyakit. Kemudian berkaitan juga dengan hewan ya sebagai sumber makanan dan juga bisa sebagai tempat munculnya sumber penyakit. Kemudian selanjutnya lingkungan sosial ekonomi. Nah, untuk lingkungan sosial ekonomi ini seperti misalnya pekerjaan yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia atau pola aktivitas. Kemudian yang kedua berkaitan juga dengan urbanisasi atau kepadatan penduduk ya, adanya ketegangan dan tekanan sosial. Kemudian berkaitan dengan perkembangan ekonomi. Nah, di sini berkaitan dengan pendapatan, status sosial ekonomi, daya beli bahan pangan, sampai kepada akses terhadap pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir berkaitan dengan bencana alam ya, bencana alam baik itu banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang sudah saya sampaikan tadi berkaitan dengan rantai penyebab timbulnya penyakit ya, digambarkan dalam segitiga epidemiologi. Ada penjamu yaitu manusia ya, host, kemudian agen atau sumber penyakit, dan lingkungan, environment ya. Nanti ini akan saya bahas lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya, dikarenakan untuk epidemiologi ini ada model-model lainnya juga ya. Ada yang namanya jaring-jaring sebab akibat atau web of causation, dan ada juga yang namanya model roda. Nah, selanjutnya berkaitan dengan proses perjalanan penyakit. Nah, di sini saya beri gambaran ya. Nantinya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya lebih detail lagi dan lebih mendalam lagi berkaitan dengan proses perjalanan penyakit. Nah, di sini saya beri gambaran ya untuk teman-teman. Untuk di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, di sini untuk proses perjalanan penyakit ada 5 tahap. Yang pertama, tahap prepatogenesis, kemudian yang kedua tahap inkubasi, yang ketiga tahap penyakit dini, yang keempat tahap penyakit lanjut, dan yang terakhir tahap akhir penyakit. Nah, yang pertama terkait dengan tahap prepatogenesis. Nah, pada tahap ini telah terjadi interaksi antara penjamu dengan bibit penyakit, tetapi interaksi ini terjadi di luar tubuh manusia. Dalam artian bibit penyakit itu sudah ada di luar manusia dan belum masuk ke dalam tubuh manusia. Itu disebut dengan tahap prepatogenesis.
ya. Jadi pada keadaan ini belum ditemukan adanya tanda-tanda penyakit dan memang daya tahan tubuh dari penjamu masih kuat dan dapat menolak penyakit tersebut. Kemudian tahap kedua yaitu tahap inkubasi. Nah, tahap inkubasi ini dimulai ketika masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh penjamu atau tubuh manusia, tetapi gejala-gejala penyakit belum nampak. Nah, pada tahap inkubasi perlu diingat bahwa tiap-tiap penyakit mempunyai masa inkubasi yang berbeda-beda. Ada yang bersifat seperti influenza maupun penyakit kolera di mana masa inkubasinya hanya 1-2 hari saja. Tetapi ada juga yang bersifat menahun, misalnya kanker paru-paru, AIDS, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tahap penyakit dini. Nah, tahap penyakit dini ini terhitung mulai dari munculnya gejala-gejala penyakit. Nah, pada tahap ini penjamu atau manusia itu sudah jatuh sakit tetapi masih dalam status atau kondisi yang ringan dan memang penjamu atau manusia masih dapat menjalani aktivitasnya sehari-hari. Nah, apabila pada tahap ini penyakit segera diobati, mungkin penyakit akan dapat segera teratasi ya, sehingga dapat dikatakan sembuh. Tetapi jika dibiarkan dan tidak segera diobati, maka penyakit akan menjadi lebih parah ya. Jadi keadaan ini tergantung kepada daya tahan tubuh manusia itu sendiri, berkaitan juga dengan gizi atau status gizinya, berkaitan dengan pola istirahatnya dan perawatan yang baik atau self care. Itu yang menentukan ya pada tahap penyakit dini. Nah, selanjutnya tahap penyakit lanjut. Nah, di sini jika penyakit penjamu bertambah parah karena memang tidak diobati atau mungkin pengobatannya tidak teratur dan bisa saja berkaitan dengan tidak mengikuti anjuran-anjuran yang diberikan pada tahap penyakit dini, maka penyakit tersebut akan masuk ke dalam tahap penyakit lanjut. Nah, pada tahap ini penjamu kelihatan sangat tidak berdaya dan tidak sanggup lagi menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, pada tahap ini manusia atau penjamu ya yang mengalami penyakit tersebut memerlukan perawatan dan pengobatan yang intensif ya, atau pengobatan yang lebih lanjut. Kemudian yang terakhir yaitu tahap akhir penyakit. Nah, tahap akhir penyakit ini ada 5 ya. Ada bisa dikatakan sembuh sempurna, sembuh tetapi cacat, karier, kronis, maupun meninggal. Nah, sembuh sempurna berarti bentuk dan fungsi tubuh dari penjamu sudah kembali berfungsi seperti keadaan semula atau dengan kata lain telah bebas dari penyakit. Nah, kemudian untuk sembuh tetapi cacat ini berkaitan dengan penyakit penjamu yang sudah berakhir dan memang sudah bebas dari penyakit, tetapi kesembuhan penjamu itu tidak sempurna karena adanya cacat ya. Nah, di sini cacat pada penjamu dapat berupa cacat fisik, cacat mental, maupun cacat sosial dan sangat tergantung dari serangan penyakit terhadap organ-organ tubuh penjamu. Kemudian yang ketiga ada karier. Nah, ini saya yakin dari teman-teman cukup familiar ya dengan kata karier karena ini lumayan booming juga pada saat COVID-19 kemarin, di mana karier ini berarti bahwa perjalanan penyakit itu seolah-olah berhenti karena memang gejala-gejalanya sudah tidak tampak lagi, tetapi dalam penjamu sebenarnya masih terdapat bibit-bibit penyakit ya, di mana bibit-bibit penyakit pada penjamu tersebut dapat ditularkan kepada orang lain sehingga membahayakan penjamu lainnya ya. Di mana bibit-bibit penyakit tersebut ini dapat ditularkan ke orang lain sebagai sumber penyakit. Kemudian yang keempat, kronis. Nah, kemudian yang keempat, kronis. Nah, pada keadaan ini perjalanan penyakit tampak berhenti, tetapi gejala-gejala penyakit tidak berubah. Dengan kata lain, tidak bertambah berat atau tidak bertambah ringan. Ya, jadi keadaan penjamu masih tetap dalam keadaan sakit. Dan yang terakhir yaitu meninggal. Nah, ini ketika kondisinya memburuk, menjadi tidak terkendali dan berhenti berkembang karena kematian dari penjamu sendiri. Nah, keadaan ini tentu bukan hal yang diinginkan ya. Jadi jika teman-teman perhatikan dari proses perjalanan penyakit, sebaiknya memang sudah harus dilakukan pencegahan ya, sehingga tahap prepatogenesis itu tidak menyebabkan adanya tahap inkubasi penyakit di dalam tubuh penjamu. Maupun mungkin ketika sudah mengalami penyakit ya, pada tahap penyakit dini harus segera diobati sehingga tidak terjadi yang namanya tahap penyakit lanjut. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Tadi kita sudah membahas mengenai konsep dasar epidemiologi sebagai pengantar. Nah, di sini yang harus teman-teman ingat bahwa kondisi sehat dan penyakit tidak hanya dilihat dari adanya penyakit atau kecacatan saja, melainkan dari berbagai aspek meliputi fisik,
mental, dan sosial. Kemudian, rantai penyebab timbulnya penyakit atau berkaitan dengan segitiga epidemiologi, yaitu adanya faktor sumber penyakit atau agen, faktor manusia atau host sebagai penjamu, dan faktor lingkungan atau environment. Dan yang terakhir, 5 tahapan dari proses perjalanan penyakit, yaitu tahap prepatogenesis, tahap inkubasi, tahap penyakit dini, tahap penyakit lanjut, dan yang terakhir, tahap akhir penyakit. Baik, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi, masih terkait dengan konsep dasar epidemiologi, tapi kita akan mengeksplorasi lebih dalam terkait dengan perjalanan alamiah penyakit dan pencegahan penyakit. Jadi, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.